Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Haris dari kelas TI 19B2 Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi etika profesi tentang isu-isu etika teknologi informasi. Isu yang pertama yaitu cybercrime. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan komputer sebagai basis teknologinya. Jenis-jenis kejahatan cybercrime yaitu illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Illegal content atau konten yang tidak sah. Data forgery atau pemalsuan data. Spionase cyber atau mata-mata. Data theft atau pencurian data. Dan yang terakhir, misuse of device atau penyalahgunaan peralatan komputer. Terdapat beberapa istilah bagi pelaku kejahatan cybercrime. Di antaranya adalah hacker. Hacker merupakan seseorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal. Lalu cracker. Cracker merupakan seseorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal dan memiliki niat buruk. Lalu script kiddie. Serupa dengan cracker, tetapi tidak memiliki keahlian teknis. Lalu cyber teroris. Cyber teroris adalah seseorang yang menggunakan jaringan atau internet untuk merusak dan menghancurkan komputer atau jaringan tersebut untuk suatu alasan. Contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi dan berskala global adalah munculnya virus ransomware bernama WannaCry pada tanggal 15 Mei 2017 yang mengejutkan dunia pada saat itu. Serangan tersebut menyandera komputer pengguna dan menuntut uang tebusan dalam bentuk Bitcoin. Berikut adalah peta serangan ransomware WannaCry di berbagai penjuru dunia. Software WannaCry menyerang jutaan komputer di 150 negara, termasuk 200.000 organisasi dan institusi publik. Penyebaran WannaCry didapuk sebagai serangan cyber terbesar yang pernah ada. Sampai saat ini, belum ada solusi untuk menyelamatkan data tersebut kecuali dengan membayar tebusan sebesar $300 atau sekitar 4 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tanda-tanda komputer terinfeksi virus. Yang pertama, worm. Worm adalah program-program yang menguserkan dirinya secara berulang-ulang di komputer sehingga menghabiskan sumber daya. Lalu Trojan. Apa itu Trojan? Trojan adalah program atau sesuatu yang menyerupai program dan bersembunyi di dalam program komputer user. Denial of service attack merupakan serangan yang bertujuan untuk akses komputer pada layanan web atau email. Pelaku akan mengirimkan data yang tak bermanfaat secara berulang-ulang, sehingga jaringan akan memblok pengunjung lainnya. Terdapat dua istilah dalam denial of service attack. Yang pertama, backdoor, yaitu program yang memungkinkan pengguna tak terotorisasi bisa masuk ke komputer tertentu. Yang kedua, spoofing. Spoofing yaitu teknik untuk memalsukan alamat IP komputer sehingga dipercaya oleh jaringan. Spam adalah email yang tidak diinginkan yang dikirim ke banyak penerima sekaligus. Lalu phishing atau farming merupakan trik yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mendapatkan informasi rahasia. Pengguna tak terotorisasi, yaitu merupakan penggunaan komputer atau data-data di dalamnya untuk aktivasi ilegal atau tanpa persetujuan. Yang terakhir, spyware.
Spyware yaitu program yang terpasang untuk mengirimkan informasi pengguna ke pihak lain. Isu selanjutnya yaitu privasi. Masalah privasi. Kebebasan yang ada pada teknologi informasi dapat menimbulkan masalah bagi privasi seseorang atau lembaga. Berikut merupakan aspek privasi dalam teknologi informasi. Yang pertama, keleluasaan data pribadi. Yang kedua, persoalan yang menjadi perhatian. Dan yang ketiga, implikasi sosial. Perlindungan privasi universal, yaitu informasi pribadi tidak boleh untuk tujuan bisnis selain dari tujuan semula perolehannya. Dalam memperoleh informasi pribadi, pengguna untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunaannya. Lingkup perlindungan privasi di cyberspace diantaranya yaitu pengumpulan atau collecting, pemanfaatan atau use, maksud pemanfaatan atau purpose, kepada siapa informasi dipertukarkan atau whom share, perlindungan data atau protection of data, pengiriman melalui email atau sending via email, dan yang terakhir cookies. Isu selanjutnya yaitu pelanggaran haki, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu benda yang berasal dari otak. Pasal 4999 KUH Perdata menyatakan, menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Pengelompokan haki. Yang pertama yaitu hak cipta atau copyright, yaitu hak milik dan hak yang berkaitan dengan hak cipta atau neighboring rights. Yang kedua, hak milik perindustrian atau industrial property rights. Di antaranya yaitu paten, model dan rancang bangun atau utility models, desain industri atau industrial design, merek dagang atau trademark, nama dagang atau trade names, sumber tanda atau indication of source of appellation of origin, nama jasa atau service mark, unfair competition protection, dan yang terakhir rangkaian elektronik terpadu atau integrated circuit. Sekian dan terima kasih. Oke, segitu saja presentasi saya mengenai isu-isu dalam etika teknologi informasi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.